menggunakan BPJS Kesehatan maksimal 3 hari. Benarkah seperti ini? Kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang ND, Ibu Nara Grace BR Ginting. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Bu Grace, salam sehat. Selamat pagi Bu Femi, salam sehat. Baik Bu Grace, sebelum kita ke topik kita nih, saya ingin tahu terlebih dahulu nih, seperti apa pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada peserta BPJS-nya ini sendiri Ibu? Ya, makasih Bu Femi. Jadi untuk pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan ini layanannya berupa pengobatan, ya, perawatan, tindakan, konsultasi dan lain sebagainya untuk berbagai penyakit ya yang diderita pasien, baik itu layanan rawat jalan maupun rawat inap, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas atau klinik dan juga rumah sakit. Jadi pasien yang sakit ya, kalau perlu rawat jalan, dia rawat jalan, perlu rawat inap, dilakukan rawat inap di rumah sakit oleh dokter spesialis. Nah, kalau dia rawat inap ini tentu sesuai dengan kelas yang terdaftar ya di masing-masing peserta. Begitu Ibu Feni. Oke. Dan pelayanan ataupun perawatan pengobatan diberikan ini berlaku sama ya di rumah sakit swasta maupun negeri bagi para peserta BPJS Kesehatan ini Bu Grace? Iya, tidak ada beda mau di rumah sakit swasta atau pemerintah. Yang mungkin membedakan tergantung kelas rumah sakitnya ataupun sarana ataupun kompetensi rumah sakit. Jadi tidak ada beda Bu, swasta pemerintah sama. Oke, jadi selama memiliki kepesertaan sebagai BPJS Kesehatan, silakan menggunakan kartu BPJS-nya ini Ibu ya semaksimal mungkin. Ya, betul. Kemudian Ibu, ini juga beredar di media sosial nih informasi yang mengatakan bahwa bagi yang tidak memiliki kartu BPJS ini hanya dilayani perawatan inapnya hanya maksimal 3 hari. Apakah benar seperti ini? Ataukah seperti apa nih Bu Grace? Iya, jadi memang banyak beredar ya di medsos. Tidak hanya medsos Ibu, juga banyak keluarga ya yang menelpon begitu. Apakah ini benar? Jadi itu tidak benar, ya. Tidak ada maksimal berapa hari gitu ya, 3 hari kalau pakai BPJS, 3 hari kalau pakai CKN hanya 3 hari. Itu tidak ada Bu. Jadi tidak ada kuota ya. Kadang kan begitu ya, dibilang kuotanya cuma 3 hari, itu tidak ada. Jadi itu hanya berita ya, berita yang tidak benar. Jadi kalau di rumah sakit itu, kalau rumah sakit itu pelayanan spesialistik ya, tentu yang menangani itu dokter spesialis ya, karena di rumah sakit itu ditangani oleh dokter spesialis. Jadi yang menangani dokter spesialis itu yang mengetahui apakah pasien sudah boleh pulang atau belum boleh pulang. Jadi dokter spesialis yang mengawasi ataupun bertanggung jawab kepada pasien. Jadi tidak ada kuota ya ataupun maksimal berapa hari, 3 hari atau berapa hari. Nah itu tergantung kepada dokter spesialis yang menangani pasiennya Ibu. Baik, jadi informasi yang beredar ini adalah hoax ya nih Bu Grace ya. Tidak ada batasan rawat inap bagi masyarakat, tapi ini tergantung dengan hasil pemeriksaan dari dokter ya. Apakah boleh pulang 3 hari, 5 hari dan seterusnya nih Bu Grace ya. Iya, betul, betul. Kemudian bagaimana dengan jaminan kesehatannya ini sendiri? Kan ada juga informasi bahwa kalau 3 hari tidak menunjukkan kartu BPJS kesehatan berarti hari keempat dan seterusnya ini akan dihitung sebagai pasien umum ataukah seperti apa nih Bu Grace? Oh iya. Jadi ketentuan jaminan penggunaan BPJS itu seperti disampaikan tadi tidak ada kuota ya ataupun hanya 3 hari. Jadi saya juga ada berkunjung ya ke rumah sakit daerah, ada yang dirawat 2 hari, ya pulang karena memang kondisinya sudah stabil, sudah memungkinkan pulang. Ada yang dirawat sampai 21 hari,
masih dirawat. Artinya dokter belum menyarankan pulang karena memang kondisinya belum stabil ya. Kalau nanti dipulangkan mungkin akan lebih buruk. Jadi ketentuannya tentu peserta yang kartunya aktif itu mendapatkan hak pelayanan ya. Nah tadi di rumah sakit yang mengawasi, yang bertanggung jawab itu dokter spesialis. Tentu itu yang berhak menyampaikan dia pulang atau tidak. Jadi misalnya ada keluarga kita ya dirawat 10 hari, 3 hari dijamin yang lainnya tidak, bukan begitu. Jadi selama pasien itu dirawat di rumah sakit dan dokter menyampaikan pasien ini harus dirawat selama 10 hari, itu menjadi jaminannya JKN ataupun BPJS Kesehatan. Jadi semua perawatan, obat, ya, tindakan yang diberikan kepada pasien itu di-cover oleh JKN. Jadi ada juga mungkin ya yang sering menyampaikan ke kita, kami membeli obat ya, itu juga tidak ada. Jadi obat itu juga semua sudah di-cover dalam JKN dan itu semua dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu Ibu Feni. Baik, jadi memang ini tidak perlu khawatir di masyarakat ya. Selama memiliki kartu BPJS Kesehatan aktif, maka akan bisa dilayani ya oleh BPJS untuk jaminan kesehatannya. Iya, Oke. betul. Nah, Ibu ini hal ini berlaku nih untuk semua rumah sakit, semua vaskes. Namun, jika ada vaskes yang mungkin tidak melaksanakan hal ini, apakah ada sanksi yang diberikan? Ya, jadi memang di lapangan banyak juga ya kita temukan keluhan ya dari masyarakat terkait dengan ada vaskes ya juga yang menyampaikan ini. Jadi kami dari BPJS Kesehatan hal ini terus kami evaluasi dan juga kami langsung turun ke lapangan terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. Nah, dalam perjanjian kerjasama BPJS Kesehatan dengan Vaskes ini ada hal-hal yang disepakati ya, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada didapati ya Vaskes kesehatan yang melanggar dari perjanjian kerjasama kita, ini kita lakukan misalnya berupa teguran ya, teguran lisan, teguran tertulis. Dan juga misalnya kalau ada yang dirugikan, pihak dirugikan, maka juga harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, ya, sampai kepada misalnya pemutusan kerjasama. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Vaskes itu juga sudah ada sebenarnya di perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan. Jadi ini Bu sebenarnya sudah berjalan ya, dan kalau kita temukan adanya vaskes yang melanggar, ini tetap ada tindakan yang kita lakukan. Tentu ini dengan koordinasi dengan fasilitas kesehatannya. Begitu Ibu Feni. Baik, jadi masyarakat bisa melaporkan langsung ke kantor BPJS terdekat, seperti itu Ibu? Ya boleh. Jadi ya boleh ke kantor BPJS terdekat. Atau juga di rumah sakit kita ada petugas, ya petugas BPJS 1 yang nomor HP-nya dan fotonya ada di setiap rumah sakit. Ya di loket-loket itu ada, ya boleh ditelepon atau juga boleh ditelepon ke care center 165. Ini juga boleh disampaikan ataupun aplikasi mobile JKN. Jadi kita cukup banyak kanal Ibu untuk menyampaikan keluhan ya terkait dengan pelayanan di vaskes kita. Begitu Ibu Feni. Baik. Nah Bu Grace, dalam pelaksanaan di lapangan nih, ada masyarakat misalnya yang dirawat inap di rumah sakit, tetapi tidak memiliki kartu BPJS. Kemudian mereka mengurusnya nih kartu BPJS Kesehatan, tapi biasanya itu kan 14 hari setelah itu ya baru bisa digunakan nih Bu Grace ya. Nah berarti ataukah ada yang misalnya mencari nih kartu BPJS-nya hilang atau lupa taruh di mana, tapi setelah 3 hari lewat ini dikenakan sebagai pasien umum. Apakah seperti apa nih Ibu?
Oh ya, jadi kalau kartunya hilang itu sebenarnya tidak ada masalah sekarang Ibu, karena kita cukup pakai KTP, Oke. itu sudah boleh ya. Cukup pakai KTP itu sudah boleh dilayani ya. Jadi memang kalau penjaminan di rumah sakit itu untuk administrasi kita tunggu 3 hari, ya 3 kali 24 jam untuk melengkapi administrasinya. Tapi karena sekarang memang kita sudah pakai single identitas ya, hanya KTP saja juga boleh. Nah, bagi masyarakat yang belum punya BPJS Kesehatan, ya, ini kita harapkan segera ya, karena untuk BPJS yang mandiri, yang bayar sendiri itu aktif setelah 14 hari. Ya, jadi setelah 14 hari baru bisa aktif. Kalau yang pemerintah daerahnya menjamin masyarakatnya, nah ini juga sangat terbantu sebenarnya masyarakat. Yang penting masyarakat aktif juga mendaftarkan dirinya ke dinas sosial kah atau dinas kesehatan. Begitu Ibu Feni. Oke, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan ya kepada masyarakat ya. Jadi silakan memanfaatkan nih apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah nih Bu Grace. Iya, Oke. betul. Nah, kemudian program JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional ini mengembangkan sistem pencegahan fraud atau penipuan sampai ke artificial intelligence. Nah, ini seperti apa Ibu dan apakah sudah mulai diberlakukan? Iya. Jadi sistem pencegahan fraud ini sudah ada dasarnya ya di Permenkes 16 tahun 2009. Jadi sebenarnya kecurangan ataupun fraud JKN ini bisa dilakukan, bisa oleh peserta, ya bisa oleh BPJS Kesehatan, bisa juga oleh fasilitas kesehatan ataupun obat ya, distribusi obat. Jadi ini sudah berjalan ya, bahwa pencegahan fraud ini sudah berjalan dan di kabupaten kita ada tim pencegahan kecurangan, yaitu terdiri dari Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, profesi dan juga asosiasi Vaskes. Dan ini kita juga punya sistem informasi yang bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan, ya. Dan ini sudah berjalan dan kita lakukan setiap bulan dengan fasilitas kesehatan. Jadi kita evaluasi setiap bulan ya, monitoring dan evaluasi apakah ada potensi kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Jadi ini sudah berjalan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Grace untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu Ibu. Selamat beraktivitas dan kita berharap ya masyarakat ini juga semakin banyak yang sadar untuk memiliki BPJS Kesehatan untuk kesehatannya Ibu. Salam kompak selalu. Terima kasih Ibu. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.